Kira-kira berapa yo? Antara Kita coba yang ini kalau bener ya. saya pernah ke paling jauh Jakarta, Bandung, ya. Jakarta. Paling jauh Jakarta. Saya waktu ke Jakarta itu sendirian. Hah? Sendirian. Mas Imam pernah nggak dapat uang palsu kayak ditukar sama orang? Mas Imam beli barang kembaliannya pakai uang palsu atau uang mainan gitu, pernah nggak? Ini kalau saya mau bilang mata duitan ini nggak bisa ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Fahmi, tentunya di channel YouTube Fahms Vlog. Kali ini saya lagi ada di taman yang ada di Kota Pasuruan, yaitu nama tamannya adalah Taman Hayati. Mungkin warga Kota Pasuruan nggak asing dengan taman di sekitar sini. Kali ini saya ingin membuat konten yang beda dari konten-konten saya sebelumnya, yaitu yang terlibat tentang motor ataupun wisata alam dan tempat nongkrong. Nah, kali ini kontennya bukan tentang itu guys. Kali ini kontennya tentang hal-hal apa aja yang belum kita tahu. Mungkin kayak saya orang biasa nggak tahu tentang kehidupannya teman-teman disabilitas. Contohnya, perkenalkan dulu, ini teman saya Mas Imam, yaitu teman dari penyandang tunanetra. Nah, nanti kita akan tanya-tanya apa sih yang belum kita pahami, kayak mungkin pengalamannya Mas Imam di dunia kehidupan. Nah, nanti kita tanya-tanya banyak. Kita akan melakukan aktivitas yang biasanya disebut podcast ya. Oke, langsung aja kita mulai. Assalamualaikum Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Perkenalan dulu. Yes. Nama saya Muhammad Hanafi, saya seorang difabel netra. Saya juga seorang mahasiswa di salah satu universitas di Pasuruan. Oke. Tempat tinggalnya di mana Mas? Saya di daerah Kota Pasuruan sendiri sini. Oke, domisili Pasuruan ya. Oke. Jadi gini Mas Imam, mungkin teman-teman saya dan saya sendiri pun pengen tahu kehidupannya Mas Imam itu seperti apa. Mungkin kalau Mas Imam kan sekarang kuliah ya? Ya, kebetulan saya kuliah. Oh iya. Saya mahasiswa aktif ya. Oke, masih aktif ya. Semester berapa sekarang Mas? Saya masih maba ya, saya masih semester 5. Baca. Semester 5. Semester 5 itu bukan maba ya? Bukan ya. Udah apa ya? Lama Udah ya? Mahasiswa lama. Mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang yang suka ingin. Pernah pulang itu. Oh, enggak pernah pulang. Berarti aktif di kampus ya? Alhamdulillah aktif juga. Oke. Nah, ini Mas Imam, ini pertanyaan yang kadang membuat saya bertanya-tanya. Siap. Mas Imam itu pernah nggak kalau seandainya beli sesuatu barang, ini kan kalau kita beli suatu barang pasti sangkut pautnya dengan uang ya, transaksinya pakai uang. Lah, Mas Imam ini bisa nggak ngerasain uang 2000, uang 50 atau uang 100.000? Kan kalau saya pernah lihat di TV, uang ini bisa dideteksi oleh teman-teman tunanetra dengan kayak ada mungkin bisa diraba gitu kan, ada sponsornya dulu, diraba, di terawang kayak gitu kan ya. Kalau tunanetra kan bisanya mungkin diraba. Lah, Mas Imam sendiri jujur nih jawab, bisa nggak ngerasain uang itu, oh ini nominalnya berapa gitu, bisa nggak? Dulu sih pernah ya, saya waktu itu ketemu sama pegawai BI ya, dan saya diajarkan caranya untuk menghafal uang itu seperti apa. Itu ada memang di tepinya. Oh, bagian tepi itu kan ada kayak garis-garis gitu ya. Iya. Itu diraba, kalau 100.000 satu, 50.000 dua, dan seterusnya. Oh gitu. Tapi itu kan kurang akses menurut saya. Karena apa? Kan kita kan nggak selalu pegang uang yang baru kan ya. Oh, benar. Kalau baru kan bisa terasa. Ya. Kalau uangnya lama itu kan lecet habisnya, seperti itu ya. Oh, jadi kan nggak terasa. Oke. Jadi untuk saya sendiri, untuk mengenal uang itu biasanya tanya ke temen atau ada aplikasinya sendiri. Aplikasi maksudnya pakai handphone gitu? Ya, untuk menunjukkan nominal uang. Oke. Aplikasinya itu apa ya? Cash Rider namanya. Oh, Cash Rider. Yap. Oke.
Dan enaknya cash reader itu kalau uang palsu tidak bisa terdeteksi. Oh, Jadi memang benar-benar uang asli yang bisa dideteksi sama aplikasi tersebut. oke. Jadi intinya Mas Imam itu bisa mendeteksi uang kalau uangnya itu masih baru, bener-bener baru lah, belum lecet, kusam gitu lah. Iya benar. Jadi itu masih bisa Kalau- diraba. Kalau lama kan biasanya kusam, Iya. lecet gitu kan ya. Kalau lama kusam, kotor, kadang kotor itu juga bisa mempengaruhi apa namanya? Ya, cara mendeteksinya itu. kertasnya kan juga lebih lemes kan? Iya, oke benar. Terus, nah ini Mas. Siap. Oh, kalau pakai aplikasi cash reader kan tidak bisa membaca uang yang palsu. Hmm. Mas Imam pernah nggak dapat uang palsu kayak ditukar sama orang? Di Mas Imam beli barang kembaliannya pakai uang palsu atau uang mainan gitu, pernah nggak? Alhamdulillah untuk sampai saat ini Iya. saya masih belum mengalami seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Jadi masih aman lah, masih terselamatkan ya. Kan tapi kan terasa ya antara uang palsu sama uang yang asli itu kan Ya. terasa dari kertasnya biasanya ya. Iya benar-benar. Kertasnya kan lebih apa namanya? Kalau palsu itu kan lebih halus. Lebih biasanya. halus ya. Iya. Kayak apa ya, lembaran plastik gitu Lembarannya ya. bener. Kalau kertas yang apa? Uang asli. Uang asli itu kan kayak kasar, ada apa namanya? Iya. Hologramnya seperti Iya itu. ada hologramnya gitu. Oh berarti masih bisa terdeteksi lah. Bisa, Oke. bisa. Nah nanti kita coba cek apa benar Mas Imam bisa membaca uang. Nanti kita coba ambil uangnya di dompet. Nah sekarang saya mau nyoba ambil uang di dompet saya, mengetes langsung apakah Mas Imam bisa membaca uangnya. Kita coba ya. Ini kita coba, ini uangnya, tahu kan ya? Ini berapa, tahu kan? Kita coba. Ini Mas, berapa ini Mas? Nah, ini nggak terasa kan? Oh nggak terasa, soalnya uangnya agak kusam ya. Kira-kira aja wes, kira-kira uangnya berapa? Lebih naik tangannya Mas, biar kelihatan. Kira-kira berapa yo? Antara 10.000 sampai 5.000 sampai 10.000. Oke, jawabannya salah guys. Apa? Ini nominalnya 2000. Mungkin kalau Kan karena ini apa namanya? iya agak kusam ya. Benar. Ini uangnya memang agak lecet, udah lama ini uangnya. Tadi kembalian beli barang. Jadi Kita nggak coba. bisa ya ke akses. Ya kita coba yang lain. Oh ini, kali ini berapa Mas? Berapa itu ya? Kalau ini masih lebih besar dari yang tadi guys. Berapa yo? Bentar. Kerasa nggak? Agak nggak terasa kan? Sepertinya dia ada lekukan. Oh gitu ya. Iya. Jadi buku tuh kepekaan ya. Benar. Berapa Mas Imam? Berapa ini? 10 ya? Salah. Salah ya, 5.000 ya? Iya. 5.000. Oh jadi ini ya Mas ya. Iya, karena uang lama Oh. kan ya. Jadi nggak akses. Jadi kayak garis-garis seretnya ini ya. Di tepi ini. Ini ada, ini ya benar, ini ada. Ini. Tapi kan kalau lama seperti ini kan nggak terasa. Loh. Jadinya. Kalau 2000 itu seretnya ada 5. lima. Sama. Kalau 5000 ada berapa? 4 ya? Ada 5 juga. 5 ya? Cuman lebih berdekatan. Kalau Iya. 5 yang 2000 agak berjauhan. Memang nggak akses sih untuk apa namanya, untuk teman-teman netra yang ada juga yang bisa, tapi Iya. kan nggak kebanyakan seperti itu gitu loh. Oh jadi nggak semua Iya. teman tunanetra itu bisa membaca uangnya Mas. Ya benar. Oke. Sekarang kita coba lagi. Paling akses pakai aplikasi aja, tapi saya nggak bawa aplikasinya. Oh bawa iya nggak apa-apa. Nah kalau ini, ya ini Mas, coba ini baru, ini uangnya ini lebih baru. Mungkin dicium-cium dulu, mungkin tahu baunya berapa. Nanti kena COVID. kalau Oh dicium. gitu ya, nggak boleh ya. Karena kan pegang orang banyak. Oh iya benar-benar. Tapi kadang orang-orang itu suka kalau baunya uang baru. Ya ini kan lama. Oh iya.
Berapa Mas? 20. Salah. 50. Salah. Ini uangnya 5.000. 5.000 yang baru. Iya, 5.000 Ya. yang baru. Emang agak susah guys kalau kalau kita mendeteksi pakai jari kita itu agak susah emang. Coba aja sampean sendiri. Iya, coba saya sendiri ya. Oh, Ditutup mata, itu kan tutup mata. agak susah juga. Iya, nggak kerasa sih. Nggak terasa. Oke, kita coba yang lain ya. Kita coba satu lagi nanti. Kalau seandainya bener, nggak apa-apa deh buat Mas Imam. Siap. Kita coba yang ini. Kalau bener ya, ini Mas Imam. Kita coba, mungkin tahu ini. Mudah-mudahan nggak tahu sih. Berapa yuk? Ini berapa ini ya? Mudah-mudahan aja nggak tahu. Kalau saya ini tahu. Kalau ini tahu. Ya. Ini berapa ini? Kalau bener kasihkan saya ya. Kalau tahu nggak apa-apa deh, ambil aja. Ini 100 ya? Ini 100 ya? Ini 100 ya? Kok tahu ayo? Salah, ini bukan 100 ini. Karena kan baru. Baru. Jadi Enggak sih, enggak guys. Tapi ya terasa lah kalau 100 kan. Oh. Hanya beda gitu. Oh gitu. Kalau uang 100, uang besar itu terasa guys. Iya benar. Di tangannya Mas Imam ini terasa uangnya. Kalau uang 2.000, Saya nggak mau 5.000. kalau 2.000 5.000 ya. Kalau 2.000, 5.000 nggak mau, tangannya ini nggak bisa merasakan guys. Kalau uang 100 langsung baru megang aja. Oh ini uang 100 ya. Ajaib memang ya. Ini kalau saya mau bilang mata duitan ini nggak bisa ini. Gimana ini? Oke, berarti bener ya. Ya udah nggak apa-apa guys. Oke. Mas Imam. Dikantongin dulu Mas. Nggak apa-apa deh. Ya, terima kasih banyak. Oke, siap. Nah, kalau uang baru tahu aja nih. Kalau uang lama nggak tahu emang. Yuk kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang kedua. Mas Imam ini kan adalah teman penyandang tunanetra. Nah, ada nggak waktu Mas Imam sekolah atau kuliah ada teman yang mengucilkan atau membullying? Kan sekarang banyak nih anak-anak yang suka membuli. Ya. Sekarang anak yang biasa, yang non disabilitas itu kan ada yang suka dibully atau membuli. Apalagi kalau teman disabilitas kayak Mas Imam yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Ada nggak teman Mas Imam yang membuli? Karena kehidupan ya. Ya. Kehidupan kan tidak terlepas dari yang namanya Bullying. bullying, bertransaksi dengan orang lain juga, Bersosialisasi. Oke. ketemu orang lain. Jadi pernah juga dulu. Oh pernah dulu. Ya, Gimana ceritanya Mas? waktu itu saya baru lulus SMA, Ya. terus saya kepingin kuliah, Ya. dan waktu itu ada orang yang ngomong ke saya, kamu ngapain kuliah, mau jadi apa, kamu nggak bakal bisa kuliah. Jadi seperti itu. Gitu ya gitu. Iya. Oh, Tapi saya terus? tunjukkan bahwasanya sekarang saya bisa kuliah, bisa diterima dengan teman-teman yang lain juga. Oke. Akhirnya ya itulah berkat kesabaran dan semangat terus. Oke. Jangan nggak putus asa untuk untuk meraih semua itu. Iya. Ya itu kita lawan yang seperti itu, bullying seperti itu. Oke. Jadi intinya dari diri kita sendiri sih, untuk membangun, untuk memotivasi diri sendiri, ya kita sendiri gitu. Oke. Terkadang dari kata-kata atau orang yang merendahkan kita itu bisa menjadikan kita suatu pondasi menuju kesuksesan untuk pijakan kita meraih keberhasilan. Jadi kalian kalau seandainya dibully, ya Mas ya, Ya benar. kalian dibully, kalian jangan rendah hati, kalian nggak usah merawan. Itu biasanya tambah down ya. Nanti takutnya Nah, pesimis lah, tambah benar. pesimis. Malah mental kalian kena, akhirnya kalian nggak mau bangkit lagi, kalian meratapi kesedihan, itu yang membuat kalian akan selalu terpuruk. Kalian harus menjadikan cacian itu sebagai motivasi kalian Benar, untuk maju ke depan. Benar.
Contohnya Mas Imam ini dulu pernah dibully pada saat masih sekolah, sebelum masuk kuliah. Mas Imam ini pernah diberikan kata-kata, kamu ini mau jadi apa? Kamu nggak bakalan bisa kuliah kamu ini. Akhirnya Mas Imam membuktikan bisa masuk ke salah satu universitas di Kota Pasuruan. Nah, jadi Anda yang pernah membuli Mas Imam, Anda harus sadar, Anda ini bukan siapa-siapa. Anda adalah manusia biasa. Anda jangan merendahkan orang lain yang Anda sendiri pun belum tahu kemampuan orang lain itu seperti apa. Ya, benar. Contohnya Mas Imam sekarang, yang dulunya Anda rendahkan, sekarang Mas Imam udah masuk ke universitas. Mungkin orang lain pasti punya kemampuan yang tak terlihat lah. Oke ya. Siap, benar. Nah, pertanyaan terakhir ketiga. Siap. Mas Imam ini kalau seandainya mau pergi ke suatu tempat, mungkin ke kampus atau ke tempat kumpul, mau ngopi atau kemana, ke taman kayak kemana yang ada di Kota Pasuruan, gimana nih Mas cara berangkatnya? Atau langsung jawab aja wes. Sekarang sih ada aplikasi juga ya, Oh, aplikasi nggak apa-apa saya nyebutkan. Oke, nggak apa-apa. Ada ojol, terus apa namanya, banyak lah aplikasi-aplikasi Ya. yang bisa membantu teman-teman difabel sendiri untuk mobilitas. Jadi seperti itu. Terus Oke. saya bisa minta bantuan sama teman-teman juga, welcome juga sih. Oke. Ya, untuk minta antar, minta jemput ke dari rumah ke kampus juga seperti itu contoh. Banyak seperti itu juga. Oke. Terus Pokoknya kita tidak menutup diri untuk belajar. Itu Iya. bisa lah kita mengaplikasikan aplikasi ya, bisa untuk mobilitas kita gitu, Oke. transportasi kita. Iya benar. Soalnya kan difabel kan kayak saya nggak bisa Naik kendaraan motor sendiri. Ya. Tapi Mas Imam pernah kan dulu ya, waktu saya bonceng, dia itu hafal loh guys, hafal daerah Kota Pasuruan sendiri. Padahal saya nggak memberitahu ini posisinya lagi ada di mana, tapi dia itu hafal. Saya salah belok gitu ya, mau ngantarkan ke rumahnya, salah belok, saya belok kiri. Loh kok belok kiri, kan belok kanan harusnya. Loh Mas, saya langsung bingung, ini Mas Imam ini benar-benar tunanetra apa cuma pura-pura gitu. Ternyata dia tuh sebenarnya udah hafal daerah yang sering dia lalui guys. Jadi itu sih yang baru aku tahu. Jadi dia itu mengingat meskipun dia nggak melihat, tapi dia itu bisa merasakan mungkin aura atau gimana ya Mas? Dari feeling kayaknya ya. Oh, feeling ya. Terus mungkin kalau kita belok gitu, kita juga bisa ngerasakan belok mana gitu ya. Benar ya. Daerahnya mana, kalau di Pasuruan sendiri sih insya Allah bisa lah. Oke. Jadi kalau Mas Imam ditaruh di suatu tempat gitu, tahu mau pulang bisa ya? Bisa sih. Bisa ya. Berarti Mas Imam ini paling jauh Kota Pasuruan aja gitu Mas? Oh, enggak. Saya pernah ke paling jauh Jakarta, Bandung, ya. Jakarta, Bandung, ya. Jakarta. Paling jauh Jakarta. Iya. Itu sama teman atau gimana? Saya waktu ke Jakarta itu sendirian. Hah? Sendirian. Iya. Gimana ceritanya itu? Sekarang kan enak. Ada Iya. apa namanya? Aplikasi. Bukan aplikasi ya. Transportasi itu aksesibilitas sih untuk difabel sendiri. Oh gitu, udah akses ya. Iya, contohnya kereta api. Nah, Itu kan petugasnya itu sigap untuk membantu kita gitu. oke. Jadi enak sekarang itu. Pokoknya kita nggak itu tadi. Iya. Kita terus lah berkembang. Oke. Jadi kita nggak harus menutup diri ya. Diri, bener, Kita bener. kalau mau minta tolong Bisa harus minta seperti itu. tolong. Saya ke Bandung, ke Surabaya apalagi hampir tiap bulan ya. Oh Kalau iya. ada kegiatan itu enak kok. Di Oke. terminal, di apa namanya, di jalan itu Iya. banyak yang membantu. Oh gitu. Nah, ini Mas Imam nih berangkat dari Pasuruan, mungkin kalau ke Surabaya Mas ya. Ya. Pertama naik apa dulu nih? Naik bus ke arah. Oh, berarti- ya, langsung Oh naik bis dari dekat rumah ya. ke rumah. Oh ya, terus naik bis. Lah, pada saat itu membayar karcisnya. Lah itu kalau seandainya Mas Imam bayar 15.000, Mas Imam
Uangnya itu gimana itu? Kalau teman-teman sendiri, kalau seperti saya, terus yang teman-teman yang lain, itu biasanya kita sendiri-sendirikan dulu. Oh, Contohnya bisa dulu. pecahan 10.000, 5.000, Ya. kita bisa dulu, biar nggak membingungkan kan. Iya, iya. Biar nggak bingung, jadi enak tinggal apa namanya, bayar gitu Ya, aja. oke. Lah pada saat memisahkan Mas Imam itu minta tolong ke keluarga atau gimana? Keluarga bisa. Seperti Oh, minta terus, tolong ke keluarga. kan yang di awal tadi saya ngomong ada aplikasi juga kan, Oke. enak, bisa membantu meskipun nggak ada bantuan langsung Ya. kita apa namanya, lihatkan di aplikasi. Ya, benar. Seperti barcode, seperti barcode gitu kan. Nah, jadi Mas Imam menyebutkan nominalnya. nggak selalu bergantung pada orang lain lah. Enggak lah. Selagi ada aplikasi Seperti itu. bisa lakukan sendiri. Ya. Nah, pada saat Mas Imam naik bis ini ya, kan mau nyari tempat duduk. Kalau seandainya nggak ada orang yang bantu nih, semua orang egois. Anggap aja semua orang egois. Cuma cewek yang benar. Baca. Nah, Mas Imam mau cari tempat duduk, tapi nggak ada orang yang bantu cari duduk. Itu pernah nggak Mas Imam langsung nemu kursi, Mas Imam duduk ternyata ada orangnya, pernah nggak? Pernah juga. Pernah. Gitu. Terus saya minta bantuan, Pak, tolong Pak atau Ibu ya. Saya minta bantuan, boleh nggak untuk mencarikan tempat yang kosong. Oke. Jadi harus bicara aja ya, lebih komunikasi lah. Komunikasi biar nggak salah. Bener. Takutnya nanti nggak tanya langsung tunanetra duduk. seperti saya itu identitasnya jangan lupa dibawa tongkat ya, membawa tongkat. Iya. Jadi iya. Orang lain kan Identitasnya. ya tahu bener ini tunanetra. Kalau nggak bawa tongkat itu kan dikira orang-orang yang non difabel gitu. Oke. Jadi seperti itu. alat atau senjatanya teman-teman tunanetra itu adalah tongkat Tapi saya nggak sakti. bawa sekarang. Oh iya, sekarang nggak bawa. Soalnya Itu ada. dadakan tadi itu Mas Imam sama saya sih tak jemput. Terus jalannya nanti tadi bareng-bareng sambil megang pundak ya Mas kadang ya. Siap. Oke. Pernah ada kendala nggak waktu Mas Imam pergi ke Surabaya itu? Kendala kalau HP mati. Wah, HP mati. Berarti nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi, akhirnya banyak tanya gitu loh. Oh gitu ya. Iya, mau pesen ojek online juga susah. Oke. Jadi minta pesenin orang ya kalau ada Iya, yang bantu akhirnya. gitu ya. Minta bantuan orang lain juga. Oke. Udah sekian itu aja mungkin Mas Imam Siap, ya siap. untuk Makasih, bisa disambung nanti ya. Oke, di podcast lain waktu. pada hari ini nanti Siap. yang kalau ada masalah lagi mungkin ada teman-teman yang punya pertanyaan seputar tentang siap. teman-teman tunanetra yang kalian nggak tahu, kalian bingung apa pernah ditipu tentang masalah uang pengembalian uang, kan itu yang selalu membuat saya bertanya-tanya. Mungkin teman-teman subscriber saya mau ada yang mau bertanya bisa langsung cantumkan di kolom komentar. Oke, terima kasih, sekian. Makasih Mas Imam. Terima kasih banyak. Jangan lupa Iya, makasih. like, share, dan subscribe Oke, video siap. dari kami. Ya, makasih. Siap. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kalau seandainya jalan ini guys, tangannya harus nempel ke pundak. Iya. Naik Mam. Kita bisa seperti ini juga. Oke. Kalau cewek seperti ini saya. Kalau cewek gandengan guys, tapi kalau cowok pegang pundak. Mas Imam pernah nggak ditolongin cewek gitu? Banyak ditolongin cewek. Jadi dipegang tangannya ya. Iya. Enak. Foto juga. Jadi ada plus minusnya berarti ya. Awas turun.